Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Nah, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Pertama, Anissa Febrianti hadir. Bayi Pamungkas, hadir. Candi Permadani, kemana Candi? Sakit? Oh, ada suratnya? Yaudah, ada ya, nanti Ibu lihat. Yang terakhir, Yana Mulyana hadir, alhamdulillah. Nah, anak-anak apakah sudah siap nih untuk belajar biologi hari ini? Sudah siap ya? Nah, sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Animalia, betul. Nah, menurut kalian, animalia itu atau hewan itu bisa nggak sih hidup sendiri tanpa orang lain atau tanpa makhluk lain? Tidak ya. Kenapa? Betul, karena setiap makhluk hidup itu, baik itu makhluk hidup ataupun tidak hidup, bergantung satu sama lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Kenapa sih kita harus mempelajari itu? Karena ekosistem itu akan memberikan pemahaman secara saintifik kepada kita untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Karena itu kita penting untuk belajar ini. Nah, sebelum ke pembahasan, kita terlebih dahulu akan melihat tujuan pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa lebih fokus dan tahu gitu apa yang harus kalian pelajari di pertemuan kali ini. Bisa dilihat ya. Sekarang kalian bisa perhatikan gambar di sini. Perhatikan baik-baik. Apa yang kalian dapat ambil dari gambar tersebut? Coba apa? Air. Ada ikan, ada rusa, ada elang. Menurut kalian yang mana penunjang atau komponen dalam ekosistem itu? Apa? Yang mana? Nah, semua yang ada di gambar ini itu merupakan komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Dan semua yang ada di sini, baik itu komponen abiotik maupun komponen biotik, itu berinteraksi satu sama lain, antara komponen biotik dengan abiotik, komponen biotik dengan biotik, maupun komponen abiotik dengan abiotik. Semuanya itu berinteraksi satu sama lain. Nah, sampai sini atau dari gambar ini, dari yang Ibu jelaskan barusan, ada yang ditanyakan? Ya apa? Komponen abiotik dengan abiotik bagaimana interaksinya? Oke, kemudian nah, semua pertanyaan itu kita fokuskan ke satu aja ya. Bagaimana komponen ekosistem itu terbentuk, apa saja yang membentuknya, kemudian bagaimana interaksinya. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompok ya. Oke, kalian sekarang bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, duduk. Selanjutnya, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ketua kelas bisa tolong bantu Ibu membagikan LKPD ini. Nah, sekarang sudah pegang LKPD-nya masing-masing. Sekarang silakan diisi dan dikerjakan ya. Untuk yang di kolom itu silakan diisi. Jika ada pertanyaan, silakan kepada Ibu ditanyakan langsung. Silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber, baik itu buku, paket, buku tambahan, internet, apapun itu yang mendukung dan menjadi referensi kalian untuk mengerjakan itu ya. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya selama 20 menit ya. Silakan berdiskusi. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di data processing itu. Pertanyaan-pertanyaan itu kalian harus sesuai ya dengan yang kalian tuliskan atau kalian isi di data collecting di bagian kolom-kolom itu. Jangan sampai berbeda pembahasannya, oke? Dan pastikan juga setiap anggota kelompok itu mengutarakan pendapatnya, oke? Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan pada Ibu atau ada masalah bagaimana, silakan. Tidak ada ya, lanjutkan diskusinya. Bagus. Oke, waktunya habis ya anak-anak untuk berdiskusi dan mengisi LKPD-nya. Sekarang Ibu minta
Perwakilan kelompoknya silahkan mempresentasikan apa yang sudah kalian isi di LKPD tersebut untuk didiskusikan bersama-sama satu kelas dan juga dengan ibu. Kelompok 2 terlebih dahulu silahkan. Ya, silahkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus ya, sudah benar. Tapi ibu tambahkan sedikit ya. Tadi di kelompok 2 apa saja komponen abiotiknya yang dipresentasikan? Tanah. Kemudian komponen biotiknya tumbuhan. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Hubungan keduanya itu tentu saja ada. Kalian tahu tumbuhan memerlukan zat-zat untuk melakukan proses hidupnya atau metabolisme. Nah, dia mengambil zat hara atau unsur-unsur di dalam tanah untuk kehidupan metabolismenya. Nah, kemudian tumbuhan juga memberikan kepada tanah dalam bentuk ranting dan daun. Kemudian terjadi pembusukan, penguraian, dan akhirnya menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan tanah untuk memperkaya kandungan di dalam tanahnya. Kemudian komponen abiotik bisa nggak sih yang sebagai produsen dan konsumen? Tentu saja, seperti tadi tanah dia produsen kan, menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dia juga menggunakan dari tumbuhan tersebut. Betul. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, komponen 1 dan komponen 2-nya apa? Apa tadi? Lebah dan bunga. Apa yang terjadi interaksinya? Betul, simbiosis mutualisme, karena mereka saling menguntungkan. Bunga dibantu oleh lebah untuk terjadi penyerbukan untuk memperbanyak diri reproduksi, dan si lebah juga mendapatkan makanan dari si bunga tersebut. Kemudian ada juga interaksi antara gulma tanaman di halaman dengan tanaman yang memang kita tumbuhkan di halaman. Interaksinya apa namanya? Kompetisi. Betul, karena mereka berdua itu saling berebut, berkompetisi dalam menyerap atau mendapatkan unsur-unsur dari tanah. Oke, silakan kelompok selanjutnya, ada yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 3, silakan. Oke, semua kelompok sudah tampil dan bagus sekali diskusinya, bagus. Nah, jadi kesimpulannya adalah ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan komponennya ada apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu komponen yang hidup, komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup. Betul. Kemudian interaksi yang terjadi apa saja? Interaksi antar organisme, misalkan ada apa saja? Jaring-jaring makanan, terus rantai makanan, ada juga piramida makanan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan apa interaksi antar makhluk hidupnya? Kompetensi, predasi. Predasi itu merupakan interaksi antara pemangsa dengan mangsanya. Betul. Kemudian ada kompetensi, dan terakhir ada simbiosis yang dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Betul, bagus. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan silakan dijawab ya. Silakan ketua kelas dibagikan. Ya, waktu pengerjaannya Ibu kasih selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Ini untuk melihat apakah kalian itu berhasil mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak. Silakan dikerjakan. Ya, waktu habis, silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan ya jawabannya. Nanti Ibu periksa. Sekarang silakan satu orang menyimpulkan apa saja yang didapat selama pembelajaran hari ini. Apa? Betul, pengertian komponen ekosistem, interaksi yang terjadi antara ekosistem. Betul. Jangan dilupakan ya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Silahkan bersama kelompoknya buat desain karya dan silahkan dibuat baik itu berupa bagan, poster, atau apapun itu yang dapat memperlihatkan komponen ekosistem beserta interaksinya untuk kemudian dibawa pada pertemuan selanjutnya dan dipresentasikan di kelas. Nah, sekarang untuk
mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.